Oke, kita lanjutkan untuk video pembelajaran kedua ya. Jadi sebelumnya saya sudah menyinggung tentang konsep-konsep yang diperlukan. Sekarang kita masuk ke bagaimana metode Jacobi itu bisa bekerja gitu ya. Kayak apa sih sebenarnya metode Jacobi kok bisa menghitung semua nilai eigen dan faktor eigen yang berkaitan gitu ya. Oke. Nah, di sini judulnya adalah apa? Barisan transformasi Jacobi ya. Kenapa disebut barisan? Jadi metode Jacobi tadi berdasarkan iterasi. Jadi setiap iterasi kita akan menghasilkan sebuah matriks diagonal D sebetulnya yang akan kita konstruksi. Matriks diagonal D dan juga matriks R gitu ya. RI gitu. Jadi bisa kita sebut sebagai barisan karena setiap iterasi kalau kita simpan matriks D dan matriks R-nya itu akan jadi sebuah barisan yang isinya barisannya adalah matriks ya. Isinya matriks himpunan matriks-matriks gitu. Matriks D, I, dan D dan RI gitu ya. Oke. Idenya bagaimana Bu? Oke, kita awali dengan matriks inputnya berupa matriks simetri A gitu ya. Kemudian saya mau mengkonstruksi barisan matriks ortogonal R1, R2 sampai Rn. Yang kalau dikalikan dengan si ini ya, jadi kalau saya anggap A-nya sebagai nilai awal dari D0, maka kalau saya kalikan si matriks ortogonal RJ gitu ya, RJ dengan RJ transpose dikalikan DJ dikalikan matriks diagonal JJ-1. Jadi kalau saya mulai dari 0 gitu ya, saya akan dapat D0-nya itu A, lalu saya bisa konstruksi matriks R1 ketika dikalikan dengan D0, R1 transpose dikalikan D0, matriks D0 yang tidak lain adalah A tadi, dan R1, maka saya bisa dapat D1. Lalu untuk D2, saya konstruksi lagi matriks R2, di mana kalau R2 transpose dikalikan dengan matriks D1, dikalikan dengan matriks R2, maka saya bisa tuliskan D1 tadi kan R1 transpose ya, R1 transpose kali A, R1 ini bisa saya gantikan ke sebelah sini ya, jadi saya bisa dapatkan ini gitu ya, dan seterusnya sampai saya bisa dapat Dn-nya itu Rn transpose dikalikan Rn-1 transpose dan seterusnya sampai R1 transpose dikalikan A, R1, R2 dan seterusnya sampai Rn-1 sampai Rn, maka saya bisa definisikan ini, ini tadi transposnya benar ya, sebagai matriks R gitu ya. Jadi ini kan perkalian ya, matriks R yang ke N dikalikan matriks R yang ke N-1 transpose dikalikan matriks yang ke R N-2 dan seterusnya sampai R2 transpose dikalikan R1 transpose sebagai matriks R transpose dan yang ini sebagai matriks R-nya gitu ya. Kalian ya itu maunya ya. Oke, jadi saya bisa tuliskan R-nya sebagai R1 kali R2 sampai Rn, maka saya bisa dapatkan Dn itu adalah R transpose dikalikan A dikali R ya. Jelas sampai sini, sehingga A dikali R adalah RDN ya. Kenapa? Karena R tadi kita pilih sedemikian sehingga matriksnya itu adalah matriks yang ortogonal. Karena matriksnya ortogonal, maka R transpose sama dengan R inverse ya. Sehingga saya dapat AR sama dengan RDN, di mana Dn-nya itu akan mendekati suatu nilai D, di mana D-nya adalah nilai eigennya ya. Oke. Kalau saya kalikan A dengan R, di mana R-nya tadi isinya kan ada X1, X2, X3 sampai Xn gitu ya. Artinya saya bisa kalikan per kolomnya. A dikali kolom pertama dari R, A dikali kolom kedua dari R yang tidak lain ada X2 dan seterusnya sampai kolom ke N. A dikalikan kolom ke N dari Rn yang tidak lain adalah AXN. Nah, karena ini tadi sama dengan ini ya, lambda 1, lambda 2, lambda n, saya kalikan dengan R, hasilnya adalah yang ini, maka saya bisa simpulkan bahwa ini ya, ini sama dengan ini. Oke, saya warnain yang berbeda aja kayaknya biar lebih enak. AX2 sama dengan ini, lalu yang ini sama dengan ini ya. Artinya apa? Artinya ternyata kita dapat mirip ya hubungannya seperti nilai eigen ya, nilai eigen dan faktor eigennya. Bahwa di sini AX1 sama dengan lambda 1X1, berarti nilai eigennya adalah lambda 1 dengan faktor eigen yang berkaitan adalah X1. Sedangkan untuk yang ini saya dapat nilai eigennya lambda 2 dengan faktor eigen yang berkaitan adalah X2. Yang ini saya dapat nilai eigennya adalah lambda n dengan faktor eigen yang berkaitan adalah Xn ya. Jadi apa? Jadi saya dapat semua nilai eigennya ya. Nilai eigennya adalah
elemen diagonal dari matriks D, dan vektor eigennya apa? Vektor eigennya adalah vektor kolom atau elemen kolom dari matriks R gitu. Yang bersesuaian. Jadi kalau nilai eigen yang saya mau nilai eigen ketiga, berarti vektor eigennya adalah yang ada di kolom ketiga. Saya mau nilai eigen yang di nilai eigen ke-7, berarti vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen ke-7 ada di kolom ke-7 dari matriks R. Gitu ya. Oke. Berarti kita bisa konstruksi langkah umum. Langkah umumnya bagaimana? Langkah umumnya pertama saya punya matriks A ya. Matriks A, lalu saya bisa konstruksi matriks D1. Matriks D1 konstruksinya berarti harus tahu dulu R1 ya. Oke, kita konstruksi dulu matriks R1, di mana R1-nya itu bentuknya adalah matriks rotasi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di baris ke P, kolom ke P isinya cos V, di baris ke P, kolom ke Q isinya sin P, di baris ke Q, kolom ke P isinya min sin P, dan di baris ke Q, kolom ke Q isinya adalah cos P. Elemen diagonal yang lain nilainya 1 dan elemen selain yang saya sebutkan tadi nilainya 0 ya. Oke. Nah, tujuan dari iterasi Jacobi itu kita mau mereduksi elemen yang di sini dan yang di sini itu jadi 0. Ya. Kan tadi kita maunya apa? Kita maunya di sini, ini kan matriks A kan matriks simetri sembarang ya. Jadi saya punya matriks A dikalikan R1 dikalikan R1 transpose harus jadi matriks diagonal. Oke, biar dia bisa jadi matriks diagonal, paling enak itu kita buat R1-nya jadi matriks diagonal, R1 transpose-nya juga matriks diagonal, sehingga mau nggak mau A dikalikan R1 transpose dari sebelah kiri dan dikalikan R1 dari sebelah kanan akan menghasilkan matriks diagonal juga. Jadi tujuan kita sekarang adalah membuat sin V dan min sin V menjadi 0 gitu ya. Nah, kalau sekarang saya lihat dulu ya. Jadi kita tahu tadi matriks R1-nya ya. Matriks R1, kalau matriks A saya kalikan dengan R1 dari sebelah kanan, kita sebut saja matriks B gitu ya. Matriks B sebagai matriks A yang dikalikan R1 dari sebelah kanan. Nah, saya dapat matriks A-nya ini ya. Setiap elemennya saya kasih indeks sesuai baris kolomnya. Jadi A11 itu baris 1 kolom 1, A1P berarti baris 1 kolom P dan seterusnya. Saya kalikan dengan matriks R1 di mana dia bernilai cos V di baris ke P kolom ke P, dia bernilai sin P di baris ke P kolom ke Q, dia bernilai min sin P di baris ke Q kolom ke P, dan dia bernilai cos P di baris ke Q kolom ke Q. Oke. Ketika dikalikan, kalian bisa coba sendiri mengalikan ya, bahwa tidak akan ada perubahan dari kolom ke P-1 sampai P plus 1 dan Q plus 1 sampai 1. Yang berubah itu hanya di kolom P dan Q. Jadi perkalian matriks A dengan matriks R1 dari sebelah kanan itu hanya mengubah kolom P dan Q saja. Ya, kolom P dan Q jadi isinya ini, gitu ya. Sedangkan yang lainnya sama dengan matriks A. Oke. Kalau saya kalikan A dengan R1 transpose dari sebelah kiri, jadi sekarang saya definisikan suatu matriks C yang dimana C itu matriks A yang saya kalikan dengan R1 transpose dari sebelah kiri, maka ini menghasilkan matriks yang sama dengan matriks A, ada elemen selain baris ke P dan Q. Jadi bedakan, kalau dikalikan dengan matriks R dari sebelah kanan, itu yang berubah itu hanya kolom ke P dan ke Q. Sedangkan jika dikalikan dengan R1 transpose dari sebelah kiri matriks A, yang berubah adalah baris ke P dan Q. Ya, oke. Dengan demikian kita bisa simpulkan apa? Berarti transformasi R1 inverse dikalikan A dikalikan R1 yang tidak lain adalah D1 itu hanya mempengaruhi kolom P dan Q serta baris P dan Q. Ya, jadi kalau dilakukan perkalian kiri dan kanan, hasilnya apa? Yang berpengaruh hanya di kolom PQ dan baris PQ kan ya. Oke, sehingga kita peroleh ini. Nah, ini bisa kalian coba sendirilah. Coba dihitung-hitung, diturunkan gitu ya. Oke. Lalu tadi tujuan kita apa? Ini kan elemen dari semua ini kan elemen dari kolom matriks D ya. Jadi baris ke J kolom ke P, baris ke J kolom ke Q, baris ke P kolom ke P, baris ke Q kolom ke Q, baris ke P kolom ke Q. Oke. Ya, saya dapat ini ya. Oke. Sekarang yang kita mau apa? Karena kita mau D1 adalah matriks diagonal, artinya selain elemen diagonal harus bernilai 0. Oke ya.
Artinya yang kita mau apa? Yang kita mau adalah DPhi di sini ini nilainya 0. Ya. Oke, DPhi nilainya 0. DPhi dan GKP menjadi nilainya 0. Oke, saya dapat dari persamaan DPhi tadi, saya dapat persamaan ini. Sehingga saya bisa pisahkan yang ada variabel V-nya dan yang tidak berkaitan itu sebagai seperti ini. Kenapa harus dipisahkan? Karena nilai APP, nilai AHI, dan nilai APH itu saya bisa peroleh dari matriks A. Jadi dengan melihat nilai matriks A yang ada di elemen PP, nilai matriks A yang ada di elemen baris ke Q kolom ke Q, nilai yang ada di elemen di matriks A elemen baris ke P kolom ke Q, itu saya bisa peroleh nilai ini ya. Jadi saya pisahkan yang ada V-nya dan yang ada yang bisa saya cari nilainya. Nah, ingat bahwa kod 2V, kod tangan 2V ya, kalian bisa buka lagi catatannya. Kod tangan 2V itu rumus identitas trigonometrinya bagaimana gitu ya. Kod tangan 2V itu adalah cos kuadrat V min sin kuadrat V atau 2 cos V sin V. Mungkin kalau ada yang lupa-lupa yakin tuh yang begitu kok saya lupa-lupa ingat gitu ya. Oke, saya bantu oret-oret sedikit. Jadi kalian bisa mulai bahwa tan 2V itu sama dengan, kalian bisa mulai dari tangan 2V itu apa? Tangan 2V itu tidak lain adalah sin 2V per cos 2V ya. Sin 2V itu apa? 2 sin V cos V ya. Atau saya tulis SC gitu aja kayaknya biar lebih enak. 2 sin dan cos V gitu ya. Cos 2V adalah cos kuadrat V min sin kuadrat V. Nah, kalian tahu bahwa kotangen itu sama dengan 1 per tangen 2V. Ya, berarti tinggal ini dibalik ya. Jadi cos kuadrat V min sin kuadrat per 2 cos V sin V. Oke? Oke, saya hapus biar lebih bersih tampilannya. Oke. Ya, jadi saya dapatnya apa? Saya dapat bentuk yang hampir mirip ya dengan yang sebelah sini, bedanya ada di 2 di sini. Artinya nilai kotangen 2V itu sama saja APP min AHI per APH dibagi 2 ya. Bedanya ada di sini. Ini sama tapi bedanya ada di 2 di situ. Saya bisa sebut itu sebagai nilai theta gitu ya. Karena saya tahu bahwa nilai APP berapa, AHI berapa, APH berapa gitu. Kalau saya tinggal lihat aja dari matriks A-nya gitu kan ya. Nah, saya sudah dapat berarti nilai tetanya. Oke. Terus apa kaitan theta dengan V? Yang kita mau itu adalah cos V dan sin V. Nah, saya dapatkan bahwa V adalah kotangen 2 V. Theta ya, kebalik. Theta adalah kotangen 2V. Artinya apa? Artinya 2 theta adalah arkes tangen dari 2V adalah arkes tangen dari cos theta. Sehingga V-nya tidak lain adalah setengah dari cos, ini kot ya, kotangen inverse dari theta. Ini ya. Ini kotangen inverse ya. Ya. Jadi nilai cos V dan nilai cos saya sudah dapat bentar. Nah, saya sudah dapat V-nya ya. V-nya dengan menghitung kotangen inverse dari theta. Saya masukkan nilai V tadi ke sin V ke cos V. Saya dapat nilainya. Beres ya. Oke. Jadi ringkasannya untuk metode Jacobi itu seperti apa? Metode Jacobi itu langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkahnya adalah menentukan kita mau membuat elemen di P ke Q dari A yang tidak 0. Kita tentukan salah satu, biasanya elemen terbesar dari matriks A kita cari. Lalu kita hitung tetanya, kita hitung V-nya, kita hitung cos V, kita hitung sin V. Kita konstruksi matriks D1, di mana D1-nya isinya ini, sesuai dengan perhitungan yang sudah kita lakukan di awal tadi ya. Lalu kita isikan. Ini. Kalau J-nya barisnya tidak sama dengan P dan barisnya juga tidak sama dengan Q, maka kita isi seperti ini. Ya. Oke, ini sesuai dengan hitungan yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Kemudian untuk ini, bagaimana untuk faktor eigennya? Kalau nilai eigennya kita bisa dapatkan dari D ke N gitu ya, N yang perhitungan cukup besar atau sudah cukup 0 di elemen selain diagonalnya. Bagaimana dengan vektornya? Untuk faktor eigennya itu kita bisa cari dengan menggunakan memanfaatkan matriks rotasi tadi, matriks R1 tadi, di mana isinya adalah cos phi di elemen PP, sin phi di elemen PH, PH itu artinya baris ke P kolom ke Q ya, men sin phi di elemen P dan cos phi di elemen R ya. Dan kita update matriksnya, V-nya jangan lupa yang mau kita cari itu vektor eigennya adalah R1. Jadi vektor eigennya ada di R1 kali R2 dan seterusnya sampai R yang ke N gitu ya. Jadi ini dikalikan. Jadi kalian harus simpan semua R hasil iterasinya. Gitu ya. Oke, ini contoh soalnya saya lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya.